tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang telah menebus dosa kami manusia, Allah yang telah menuntun, menghibur, menolong, dan menggerakkan keyakinan umat pilihan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Allah yang terus menuntun dan menggerakkan keyakinan umat pilihan untuk terus setia dan percaya sampai kepada akhir hidupnya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan apa di dalam surga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Mampu hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berkata-kata mulut bibir hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sekiranya ada kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh jahat, jikalau ada dalam ruangan ini untuk mengganggu konsentrasi kami dalam kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami satukan iman kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami dan yang menguasai ruangan ini ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, shalom. Ya, saya juga menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus terus menolong kita dan terus ya memberkati kita dan menyediakan pertolongan kepada kita di saat-saat kita dalam kesusahan maupun di saat-saat kita di dalam kesulitan. Iya, firman Tuhan yang sudah dibacakan dari Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, ya kita akan berfokus kepada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 ya. Ya, dari tema kita pada minggu ini yaitu Jehovah Jireh, ya kan? Jehovah Jireh artinya Tuhan yang menyediakan. Jadi tulisan Ibrani yang ada di atas ya, yaitu dibaca dengan ya Jehovah Jireh, ya kan? Yaitu adalah Tuhan menyediakan. Wah, ini luar biasa. Nah, dari manakah kata Jehovah Jireh ini? Yaitu di ayatnya ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, kita bisa lihat dalam Kejadian pada slide yang berikutnya, Kejadian 22 ayatnya 13 dan 14, dikatakan di sana, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Wah, puji Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan kita, ya, di dalam tantangan yang kita hadapi, di dalam dinamika kehidupan yang kita jalani, ya tentunya sebagai orang percaya, ya pasti kita akan membutuhkan yang namanya pertolongan, yaitu adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, di dalam ayat ini, dalam Kejadian 22 ini, bagaimana Tuhan menyediakan korban sebagai pengganti anak dari Abraham.
Karena yang dipersembahkan oleh Abraham adalah anaknya sendiri, yaitu adalah Ishak. Tetapi karena ketaatan Abraham, karena iman Abraham, mempersembahkan anaknya, dia rela. Kenapa? Dia taat kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan sedang menguji bagaimana kesetiaan dari Abraham itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, anak yang dinanti-nantikan cukup lama bagi Abraham. Lalu begitu lahir, akhirnya diambil seperti itu, mau dikorbankan, mau disembelih seperti itu. Tentu secara manusia Abraham pasti ya ada kata-kata yang menggerutu di dalam hatinya. Kenapa Tuhan begini? Tetapi karena kesetiaan Abraham tidak ragu-ragu mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, anak yang sah dari pernikahannya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Karena Tuhan sudah melihat kesetiaannya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Wah, luar biasa sekali. Tuhan akan sediakan. Mari kita lihat apa kata dari menyediakan itu pada slide selanjutnya, ya. Dalam kajian eksegesis, ya, dari kata menyediakan dalam Kejadian 22 ayat 14, dalam bahasa asli atau bahasa Ibraninya adalah yire. Yire ini dalam bentuk kata kerja. Lalu artinya atau definisinya adalah melihat. Jadi dalam penjelasan kata melihat, berarti Allah memperhatikan umatnya. Ketika Allah memperhatikan, tentu Dia akan menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Dan ini berlaku terus menerus dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu melihat, Tuhan itu memperhatikan, sorot matanya yang tajam, ya, tidak pernah berhenti untuk melihat, untuk memperhatikan. Dan inilah yang memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka jangan khawatir bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Dan hari ini juga Tuhan memperhatikan kita. Dan hari ini juga Tuhan memperhatikan problem dan masalah kita. Percayalah bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang sama telah menyediakan pertolongan bagi Abraham. Tuhan yang sama telah menyediakan pertolongan orang-orang yang terdahulu, mulai dari manusia di perjanjian lama maupun manusia di perjanjian baru, dan sampai sekarang Tuhan Yesus tidak berubah. Allah kita tidak berubah. Allah Tritunggal tidak pernah berubah. Dan Dia akan menyediakan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Yang dibutuhkan di sini ialah kesabaran kita, ketekunan kita, kesetiaan kita menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi. Jika kita perhatikan baik-baik kata Abraham ketika ia membuat pernyataan iman tentang Jehovah Jireh pada slide selanjutnya. Dalam bahasa aslinya tertulis demikian, Elohim Yireh lo hasel leolah. Ini dalam bahasa Ibrani pada ayatnya yang ke-14. Ya, artinya Allah yang maha tinggi akan menyediakan bagi dirinya sendiri seekor domba untuk korban bakaran. Artinya bahwa yang Allah sediakan untuk Abraham adalah sesuatu seekor domba yang Abraham akan pakai sebagai korban bakaran untuk dikembalikan kepada Allah. Nah, ini adalah untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi segala sesuatu
sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu adalah berkat daripada Tuhan. Semua itu daripada Tuhan. Jangan kita katakan bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi saya sekarang ini, semua itu saya kerjakan dengan banting tulang seperti itu, dengan kerja keras saya, dengan keringat saya seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan kita pernah berpikir bahwa apa yang saya dapatkan sekarang ini itu adalah hasil keringat saya, hasil usaha saya. Kalaupun memang itu kita lakukan, tapi janganlah kita berkata. Mengapa? Karena semua yang kita dapatkan itu adalah Tuhan yang menyediakan, yang memberikannya kepada kita. Karena Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Ada banyak orang yang bekerja keras, ya, tapi mereka tidak berhasil secara dunia dilihat seperti itu. Karena apa? Semua itu apa yang kita dapatkan, semua itu oleh karena Tuhan semata. Ini adalah suatu gambaran bagaimana Allah menyediakan juga kepada kita, yaitu adalah kebutuhan yang harus dimiliki umat manusia. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang luar biasa yang tidak ada tandingnya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang kekal. Dan inilah satu gambarannya, di mana Abraham sedang mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi diganti dengan domba jantan waktu itu. Dan ini adalah suatu gambaran di mana ada suatu nubuatan di mana Yesus Kristuslah yang akan menjadi korban yang sempurna. Ya, mari kita melihat dari pernyataan iman Abraham tentang Allah yang jireh, yang menyediakan. Ini paling tidak memberikan dua makna. Makna yang pertama yaitu adalah makna nubuatan, di mana Allah menyediakan Yesus Kristus sebagai korban penebusan untuk menggantikan orang yang berdosa. Dan ini adalah suatu gambaran, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah suatu gambaran bagaimana pengorbanan itu yang sempurna itu, yang mana yang dulunya adalah manusia tetapi tidak sempurna, maka digantilah untuk sementara menggunakan domba, menggunakan hewan, ya. Dan hewan itu adalah hewan pilihan, bukan hewan yang sembarangan. Hewan yang baik, hewan yang bagus sebagai korban penghapus dosa, penghapus salah, yaitu ada di dalam kitab Bilangan itu bagaimana peraturan-peraturan di dalamnya. Dan ini adalah suatu gambaran kelak bagaimana Yesus Kristus, Allah sendiri hadir ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyediakan, ini yang dia perlu disediakan, menyediakan keselamatan itu kepada umatnya. Dan akan dikorbankan untuk menjadi penghapus dosa, penebus dosa manusia. Yaitulah Yesus Kristus dikorbankan di atas kayu salib. Ya, ini adalah, kita akan sebentar lagi masuk kepada bulan Desember, adalah bulan Natal. Saya mau katakan apa? Bulan Natal itu adalah korban pertama dari Allah. Dan pada puncaknya nanti adalah pada saat Paskah. Mengapa saya katakan Natal adalah korban pertama Allah? Karena apa? Karena dia dari kekayaannya, dari kemegahannya di atas sana, dia rela turun menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina. Miskin-miskinnya kita di dunia ini, tidak ada yang lahir di kandang domba. Miskin-miskinnya kita di dunia ini, paling tidak kita lahir di mana? Lahir di rumah. Tetapi Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menjadi korban. Untuk apa dia seperti itu? Supaya orang bisa datang kepada dia, supaya orang yang miskin tidak akan malu datang kepada dia, supaya orang yang berdosa tidak akan malu datang kepada dia. Inilah luar biasa pelayanan yang Yesus lakukan. Mulai dari kelahirannya dia sudah melakukan pelayanan kasih itu.
Ini luar biasa sekali. Lalu yang kedua, makna rohani dalam kehidupan sehari-hari untuk kita, di mana jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang jireh, Allah yang menyediakan, maka kita juga harus percaya bahwa yang Tuhan sediakan untuk kita, tujuan utamanya bukan untuk kita, tetapi sebagai korban untuk kita persembahkan kembali kepada Sang Pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Iman kepada Allah yang jireh, yang menyediakan, adalah sebuah pernyataan bahwa setiap pemberian yang Tuhan sediakan untuk kita akan kita kembalikan bagi kemuliaan-Nya. Mengapa kita diciptakan? Mengapa dunia ini diciptakan? Mengapa ada tumbuh-tumbuhan? Mengapa ada berbagai macam yang diciptakan? Diciptakannya segala sesuatu adalah untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Dan itulah mengapa Allah menciptakan, karena untuk Dia dan untuk kemuliaan-Nya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya adalah untuk apa? Untuknya, untuk Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Itulah sebabnya setiap pemberian yang Tuhan sediakan untuk kita akan kita kembalikan kepada kemuliaan Allah. Jadi kesuksesan kita, keberhasilan kita, kesehatan kita, hidup kita saat ini, kalau bukan Tuhan yang menyediakannya, semua itu karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan, bukan karena kita. Semua keberhasilan, semua hidup yang kita dapatkan hari ini, nafas kehidupan, semua itu karena Tuhan yang melindungi kita, yang menyediakan perlindungan buat kita, yang menyediakan kehidupan buat kita. Jadi untuk itu ketika kita jalani kehidupan ini, janganlah kita memegahkan diri kita bahwa semua ini adalah jerih payah saya. Mari kita jauhkan semua pikiran itu. Mari kita serahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk kebaikan Tuhan. Lalu yang terakhir, sebagai aplikasinya, kata jireh atau yireh di sini berarti Allah menyediakan setiap yang kita perlukan, asal hidup kita benar-benar hidup berkenan kepada-Nya. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan apa yang sedang kita perlukan di dalam kehidupan kita, asalkan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Lalu yang terakhir, apa yang sudah Yehova atau Allah sediakan bagi kita tidak dipergunakan untuk kemuliaan kita sendiri atau kemuliaan pribadi kita atau untuk memuaskan diri kita, tetapi harus kita kembalikan kepada Allah untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita berhasil, yang kita capai, itu semua adalah Tuhan. Mari kita kembalikan itu untuk Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, penyedia kita. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Disinilah bahwa Tuhan menyediakan kelegaan, Tuhan menyediakan pertolongan kepada Daud dan juga kepada kita. Allah yang sama juga akan menyediakan pertolongannya kepada kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita menjalani kehidupan ini dengan sendiri, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Sabarlah ketika kita mendapatkan pencobaan, sabarlah ketika kita mendapatkan kesulitan, dan sabarlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Ia akan bertindak dan Ia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, dan kita akan melihatnya, dan kita akan kagum dengan karya yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, dan percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongannya kepada kita, menyediakan
berkat-Nya kepada kita, dan tidak sekali-sekali Dia pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah kita adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakannya bagi kita. Setiap masalah yang kita hadapi, bahwa Allah akan turut bekerja untuk kebaikan kita dan menyelesaikannya bagi kita. Allah akan menyelesaikannya bagi kita setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata ya Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu ya Tuhan tidak pernah berhenti di dalam berkarya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus berjalan di dalam kehidupan kami dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Yehova Jireh ya Tuhan, Allah yang menyediakannya bagi kami, menyediakan pertolongan bagi kami, menyediakan berkat yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.